Selamat siang bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam mata kuliah bimbingan proposal skripsi. Kali ini kita akan belajar program Mendeley. Kiranya program ini semakin memantapkan saudara-saudara untuk mempersiapkan diri bagi misalnya proposal skripsi dan skripsi semester depan. Selamat siang bagi kita. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Sehat, Pak. Tuhan sehat, Pak. Kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman kita bergabung. Baik, kami serahkan waktu kepada komite untuk membuka perkuliahan kita dengan doa. Silakan.
Baik, Pak. Sebelum kita memulai perkuliahan kita satu kali kita bersatu berdoa. Segala puji dan syukur karena semoga karunia yang diberikan kepada kami, Bapak. Berapa lagi dari minyak itu? Kau masih memberikan kami kesehatan. Hah? Bapak, pada siang hari ini kami akan memulai perkuliahan kami. Mungkin kami, Bapak, berjalan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami. Agar apa yang kami bahas pada hari ini bisa kami refleksikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kepada Bapak dosen kami, kiranya Engkau memberikan dia kesehatan dan kesabaran dalam membimbing kami mahasiswa-mahasiswa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menjadi kepadamu. Amin. Amin. Ya, terima kasih pada Komti Wahyu Barat. Saya sampaikan informasi dulu bahwa tadi sudah saya kirimkan silabus 3 minggu ke depan setelah belajar Mendeley. Kita akan masuk pada simulasi penyusunan proposal skripsi. Saya sudah bagi dalam 3 kelompok. Silakan dilihat kelompoknya, nama-namanya. Silakan disusun proposal skripsi sesuai dengan apa yang telah kita pelajari selama ini. Langkah demi langkah silakan diikuti. Kalau sudah bisa menggunakan Mendeley lebih bagus, tapi kalau belum, manual aja, tidak apa-apa. Kemudian tentu nanti dalam diskusi kita soal proposal ini akan menjadi simulasi kita nanti dalam mengikuti ujian proposal pada semester depan. Jadi ketika kalian menghadapi simulasi, menghadapi bimbingan proposal, kalian sudah memiliki pengalaman atau kita bersimulasi soal bagaimana cara nanti menghadapi bimbingan proposal. Nah, nanti bimbingan proposal yang kalian susun ini juga akan menolong kalian menulis seminar proposalmu pada ujian akhir semester. Nah, ini kan kita melatih, setelah kita menerima teori, kita berlatih secara kelompok, nanti pada akhir semester juga akan melatih diri kita menulis seminar proposal kita. Ini hanya sekedar catatan awal. Nah, pada hari ini seperti saya katakan, kita akan memasuki sebuah program Mendeley. Apa itu program Mendeley? Ini sebuah program yang sudah disediakan oleh internet ya, secara gratis, yang akan kita unduh nanti di desktop kita atau di komputer kita untuk kita gunakan dalam rangka membantu kita menulis artikel ilmiah atau karya ilmiah. Dia akan menolong kita nanti pertama itu membuat catatan kaki atau mensitasi secara digital, di mana selama ini kita menulis catatan kaki itu manual, misalnya Jan Aritonang, koma, berbagai aliran di sekitar gereja, koma, dalam kurung, Jakarta, titik 2, BPK Gunung Mulia, koma, 1995, titik kurung, koma, 50, halaman 50. Nah, itu manual. Nanti kita akan belajar secara otomatis. Jadi kita hanya mengklik citasi, lalu kita masukkan nama, kita oke, langsung dia menulis. Seperti yang kita inginkan, tanpa menulis manual lagi. Itu yang pertama. Yang kedua nanti akan menolong kita menulis daftar pustaka secara otomatis. Nah, bagaimana caranya? Oke, mari ikuti. Saya akan tunjukkan kepada kita sebuah video. Silakan ditonton video ini dan langsung ikuti nanti di arahan-arahannya di laptop kita masing-masing supaya kita langsung melaksanakannya. Oke, silakan menonton video ini ya. Oke, Pak. Oke, kita coba belajar bagaimana menggunakan sebuah aplikasi dalam membuat daftar pustaka. Biasanya nih digunakan ketika menyusun skripsi, tesis, maupun makalah-makalah. Aplikasi ini cukup familiar dengan kita harusnya, yaitu aplikasinya Mendeley.
Jadi Mendeley itu merupakan sebuah perangkat lunak yang kelahirannya itu diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan antara citasi dan reference manager. Jadi Mendeley ini bisa diintegrasi, nanti digunakan di Word, nanti Word-nya otomatis Mendeley-nya menjadi reference manager, sehingga mempermudah kita untuk membuat daftar pustaka. Nah, jadi kira-kira kenapa kita harus menggunakan aplikasi ini? Mungkin itu banyak yang bertanya. Pada saat kita membuat sebuah tulisan, tentu kita mengutip dari berbagai pustaka, dari pendapat ahli, baik dari buku maupun jurnal, yang sifatnya itu biasanya kita ambil di internet dalam bentuk e-book atau e-jurnal. Jadi ketika kita mengutip sebuah kalimat, tentu kita harus mencantumkan sumber utama dari kalimat yang kita kutip tersebut. Jadi biasanya kita tulis manual, misalnya Arifin, 2016, ada tutup kurung, kemudian di akhir nanti di daftar pustaka kita tulis lagi judul buku atau judul jurnalnya, dimulai dari nama penulis, Arifin, 2016, judul buku, penerbit, kota penerbit, dan seterusnya. Jadi hal ini biasanya seringkali mengakibatkan antara badan tulisan, jadi isi tulisan itu, dengan daftar pustaka ada beberapa kali tidak sinkron. Jadi misalnya begini, ketika di daftar pustaka ada nama citasinya, tapi di badan tulisan tidak ada. Begitu juga sebaliknya. Padahal hal ini bisa diminimalisir dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Baik, langsung saja kita praktekkan bagaimana tutorial menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi tahap ini kita bagaimana mendownload aplikasi Mendeley. Sebelum ke situ, jadi aplikasi Mendeley ini bisa digunakan baik di desktop atau laptop maupun di smartphone. Jadi kali ini kita akan coba tunjukkan bagaimana menggunakan atau menginstal Mendeley di sebuah perangkat laptop. Baik, langsung saja kita buka Google. Kemudian kita ketikkan Mendeley, kita enter. Nah, ini tampilannya. Langsung saja kita klik download Mendeley desktop. Kita tunggu beberapa saat. Oke, nah ini di sini ada dua pilihan, nanti kita klik saja. Kita pilih download Mendeley desktop for Windows. Bagi Anda yang menggunakan Windows, tentu pilihannya yang ini. Tapi kalau Anda yang menggunakan Mac OS, pilih yang di bawah ini. Yang Linux, silakan pilih ini. Jadi saat ini Mendeley itu versinya sudah 1803, support ke Windows 7, 8, dan Windows 10. Windows 11 belum ternyata ya. Oke, baik. Langsung kita klik download Mendeley desktop for Windows. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, ini tampilannya. Nanti akan muncul di sini aplikasi installernya. Kita tunggu saja. Baik, ini sudah selesai kayaknya mendownload aplikasi installernya. Jadi kurang lebih 54 MB, jadi Anda harus menyiapkan space besar itu. Langsung saja kita klik aplikasi installernya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, akan tampilan seperti ini. Do you want to allow this app to make change to your device? Ini yes-kan saja.
Kemudian jika ada ini, klik next to continue, di next-kan saja. Kemudian berikan tanda setuju dengan klik I agree. Kemudian ini tempat nanti folder tersimpan, jadi karena kita menggunakan 64 bit, jadi nanti disimpan di program files x86 Mendeley desktop. Langsung saja ke next. Kemudian klik ini jika Anda tidak ingin menggunakan shortcut Mendeley di desktop, Anda boleh klik ini. Tapi jika ingin ada langsung di desktop, hilangkan centang ini, langsung klik install. Kita tunggu beberapa saat. Oke, jika sudah tampilan seperti ini, kita klik finish. Oke, kita tunggu saja sesaat lagi. Tampilan apa yang akan muncul setelah kita mengklik finish. Ya, ini sudah mulai kelihatan. Oke, kita klik. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Welcome to Mendeley. Disuruh di sini kita menggunakan email dan password. Jadi Anda boleh memasukkan email dan password Anda di sini. Oke, jika tampilan seperti ini, jika Anda belum meregister, silakan klik menu register. Ya, kita akan dibawa ke websitenya Mendeley, tampaknya berafiliasi dengan Elsevier. Oke, kita klik saja email. Ini opsi ini karena dia menulis nama email dia dan data dia ya. Nanti kalian klik email dan password kalian. Maka dia tutup ini karena ini data pribadi. Isikan nama, kemudian password. Ini statusnya, passwordnya file. Langsung kita klik register. Oke, boleh silakan di-save. Oke, sudah pada tahap ini kita sudah mempunyai akun Elsevier. Artinya jika itu juga artinya kita sudah memiliki akun Mendeley. Kita klik continue to Mendeley. Oke. Oke, ini tandanya nih. Oke, baik. Kita ke akun Mendeley tadi. Kita klik email. Dan password yang tadi. Oke, kita klik sign in. Oke, kita sudah sign in, kita tutup coba. Oke, ini tampilannya. Ini dia yang sudah kita install tadi, Mendeley desktop. Oke, ini jika sudah sampai pada tahap ini,
berarti Anda sudah sukses menginstal dan register aplikasi Mendeley di desktop. Ini klik centang do not show jika tidak ingin tampilan ini selalu muncul ketika Anda pertama kali membuka Mendeley. Ini tutorialnya, silahkan Anda ikuti saja. Next. Terus, oke, baik. Sampai tahap ini kita sudah selesai dalam menginstal aplikasi Mendeley di desktop, termasuk kita register akun Mendeley. Selanjutnya Anda bisa menggunakannya sebagai reference manager yang diintegrasikan ke dalam Microsoft Word yang Anda miliki. Terima kasih tutorial ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Baik. Tutorial tadi dan Warahmatullahi wabarakatuh. bentar saya tutup dulu ya. Selamat pagi. Salam. Oke. Kita telah mendengar tutorial tadi bagaimana menjalankan program Mendeley di setiap laptop kita. Memang Mendeley ini dulu bisa di tab dan di mobile, tapi sekarang dia sudah batasi khusus untuk PC dan laptop. Dan kemudian dia bisa jalan pada Windows 7, 8, 10, Windows 7, 8, dan 10. Windows 11 dia masih dalam proses ya, tapi sebenarnya sudah bisa dijalankan juga. Nah, kemudian Mendeley ini harus kita masukkan ke laptop desktop kita supaya dia bisa kita jalankan. Kalau tidak masukkan ke desktop nanti susah kita mencarinya. Nah, misalnya seperti ini. Ini, apakah ini kelihatan desktop ini? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi dia akan ada di desktop kita ini. Lalu kita klik, maka dia akan tampil nanti. Setelah itu baru kita register, masukkan ke Mendeley itu. Masukkan tadi kita sudah masuk mendaftar tadi kan. Lalu kita buka dengan alamat pendaftaran kita tadi. Masukkan password kita, lalu sign in. Lalu setelah kita sign in, maka kita akan menemukan sebentar, Mendeley kita seperti ini. Kita akan memiliki Mendeley. Program Mendeley ini sudah menyimpan banyak metadata atau big data dari buku-buku kita yang dalam bentuk PDF ya. Misalnya ini artikel, jurnal, ini setiap sabda. Nanti kita bisa add ini. Kita add misalnya begini. Itu nanti pelajaran selanjutnya. Bagaimana kita meng-add sebuah file ya. Nanti itu pelajaran selanjutnya. Yang penting sekarang kita sudah punya data, Mendeley di desktop atau di komputer kita. Nah, untuk apa semua itu? Seperti saya katakan tadi, itu akan menolong kita dalam rangka menulis artikel maupun karya ilmiah kita, termasuk skripsi kita. Itu akan menolong. Nah, dengan menggunakan Mendeley itu, semua tugas-tugas kita bisa kita ketik dengan bukan manual lagi, tapi dengan otomatis ya.
otomatis. Nah, kita ambil contoh misalnya. Kita ambil contoh. Saya yakin kalian sudah mencoba tadi menginstalnya, menginstalnya di laptop kita ya. Nanti kalau ada masalah tidak bisa dia jalan, kita diskusikan bagaimana caranya supaya jalan. Artinya supaya berfungsi dia di laptop kita masing-masing. Nah, setelah kita menginstal tadi, lalu kita sudah buka Mendeley kita tadi, maka kita akan melihat di Word kita, Word. Nah, ini Word kan. Di Word kita itu nanti kita akan lihat ada simbol atau tanda Mendeley di papan atas dari Word kita itu. Bagaimana caranya? Nanti lihat di reference. Ini reference, klik reference, maka dia akan muncul plugin ini, Mendeley. Ini insert Mendeley. Jadi ini ada open Mendeley. Nah, ini sudah ada. Jadi ketika kita hendak menulis sitasi atau kutipan dari sebuah buku, kita tinggal mengetik insert nanti. Maka kita akan sitasi. Kita ambil contoh, misalnya kita mau menulis sesuatu. Nah, misalnya kita mau tulis Smith menyatakan bahwa tafsiran Alkitab bla 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 bla. Kita mau kutip ini. Lalu kita klik ini, insert. Insert. Lalu dia akan muncul seperti ini. Lalu kemudian kita ketiklah nama tadi, Smith. Smith. Tunggu ya, dia tidak muncul. Sebentar. Kita tulis dia SCH ya, SCH Smith. Insert. Ya, kita lihat namanya Smith. Sebentar. Wah. Kita klik. Karena dia namanya Smith Conrad, kita juga bisa Conrad. Nah ini. Smith Conrad. Jadi kita tinggal klik OK. Nah, kita lihat di bawah, dia sudah langsung menulis catatan kakinya. Ini. Smith Conrad. Conrad Smith, what is the difference between historical and theological exegesis? Nah, dia sudah punya catatan kaki langsung, tanpa kita tulis. Nah, kita tulis lagi misalnya pendapat lain dari, katakanlah, Sommer. Sejalan dengan pemikiran Sommer. Bla 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 misalnya, kita kutip. Kita masuk ke insert. Baru kita klik nanti namanya Sommer. Sommer. Langsung kita oke kan. Maka dia sudah
mencatat secara langsung catatan kakinya. Ini Sommer. Benjamin de Sommer, The Bodies of God and the Word of Ancient Israel, Cambridge University Press 2009. Nah, ini sudah otomatis diketik sendiri karena kita sudah simpan dia di data tadi. Lalu ketika kita misalnya ingin membuat daftar isi, daftar pustaka, itu tidak sulit. Tinggal klik ini, insert bibliografi. Insert bibliografi. Nah, tinggal sebentar nanti dia akan susun sendiri daftar pustakanya. Ini ya. Udah keluar. Smith Conrad, Sommer Benjamin D. Jadi kita tidak capek lagi mengetik ulang semuanya. Karena dia sudah akan mengetik sendiri daftar pustakanya. Ini fungsi dari menggunakan Mendeley. Jadi sangat menolong kita ketika mengerjakan paper kita. Baik makalah, artikel, baik di jurnal nanti, artikel ilmiah, baik itu skripsi, dan sebagainya. Ini pentingnya menggunakan Mendeley dalam mengerjakan skripsi. Lalu pertanyaan kita sekarang ialah apakah setiap Word nanti bisa berhasil ada apa namanya simbol Mendeley ini? Nah itu kan, itu pertanyaan. Nah itu nanti akan kita jawab. Nah tapi saya tanyakan dulu, apakah sudah bisa jalan di komputer kita Mendeley ini? Apakah sudah ada yang berhasil menjalankan Mendeley? Atau ada pertanyaan dulu, pertanyaan atau masalah ketika mendownload dan memasangnya di laptop kita? Ada kira-kira? Ada yang mau bertanya? Sudah dicoba kan? Sudah di-download dan sudah dijalankan di komputer kita kan? Siapa yang sudah coba? Belum ada yang mencoba. Ada yang mencoba atau belum? Masih hanya mendengar ini? Masih mendengar, Pak. Masih mendengar. Belum, Pak. Oh, jadi belum ada yang praktek tadi ya, belum ada yang mencoba ya. Kalau yang nggak ada yang mencoba, bagaimana kita menjelaskannya? Karena ini harus praktek. Kalau tidak dicoba, nggak bisa kita jalankan. Nggak bisa kita bantu gitu. Harus kita bantu dia. Ada kesulitan, kita bantu gitu. Kalau pertemuan pertama ini tidak ada yang mencoba, pertemuan kedua nanti sayang kita tidak bisa jalan ke langkah yang berikut. Karena langkah pertama ini harus kita kerjakan, sehingga pertemuan kedua nanti soal Mendeley ini bisa kita jalan. Kalau tidak kita kerjakan sekarang, nggak bisa kita melangkah nanti ke langkah kedua. Artinya percuma pertemuan kita ini. Tidak bisa. Oh, nanti pertemuan berikutnya kita membahas itu lagi. Mengapa tidak jalan Pak gitu ya. Jadi kalau sekarang kita lakukan, ada kesulitan kita bantu. Nah itu sebab kemarin saya katakan ya harus punya laptop, jalankan laptop kita. Karena ini untuk kepentingan kalian, bukan kepentingan saya. Saya sudah punya, saya sudah jalankan ini. Gitu. Jadi ini saya mau menolong kalian dalam rangka menulis karya ilmiah kalian, ya, menulis skripsi kalian. Tapi kalau kalian tidak mau ditolong, ya udah, gitu. Ya nggak bisa saya berkata-kata. Kalau kalian tidak jalankan di komputer kalian, ya nggak bisa saya berkata-kata. Karena apa yang mau saya sampaikan, apa yang mau saya jelaskan. Kalau kalian misalnya mengalami kesulitan, baru saya tolong. Gitu loh. Ya apa yang mau saya sampaikan. Oke, tapi saya jelaskan aja lah. Guna tahu nanti kalian mengalami kesulitan ya. Tidak semua
Word itu nanti akan tampil seperti ini. Tidak semua. Karena Mendeley itu harus menerima Office yang original. Office, MS Office ya, yang original. Kalau tidak original, dia tidak akan mau menjalankan Mendeley itu. Sehingga harus memang benar-benar dia harus connect dengan MS Office yang baru, terupdate. Nah, kalau kalian lihat nanti harga MS Office yang original itu bermacam-macam harganya. Ya, harganya. Ada yang ratusan, ada yang murahan gitu ya. Ada yang personal ya, ada yang beberapa device atau beberapa orang. Nah, kalau misalnya contoh saya tunjukkan ini harganya. Ini kan harga MS Office ya. Ada yang 1.899, ada 100.000 ini Tokopedia, ada lagi 62.000 Tokopedia. Tapi terserah nanti berapa kemampuan kalian. Nah, artinya sebenarnya dia harus terupdate dengan sistem MS Office yang support dengan Mendeley. Lalu pertanyaan kita mungkin itu kan mahal Pak. Gimana saya tidak punya uang untuk menggunakan Mendeley tapi tanpa berbayar gitu ya. Memang harus kita akui bahwa setiap ada sistem kan ada cara untuk mendapatkannya tanpa bayar kan gitu. Itulah perlunya ilmu pengetahuannya. Memang sih kita bisa dapat itu di beberapa YouTube ya, ada beberapa cara bagaimana menggunakan atau bukan meretas ya, supaya kita mendapatkan Office yang support Mendeley. Ada caranya bagaimana nanti dijelaskan. Nah, ini penting supaya laptop kalian itu support dengan Mendeley tanpa bayar. Karena tadi kalau kalian beli Office yang original harganya mahal, 1.800.000 tadi. Personal, satu device, satu PC ya, satu laptop. Ada memang beberapa device nanti ada 3, ada 10, tapi mahal lagi. Satu program bisa untuk 3 device atau 3 laptop atau 10 laptop, tapi tentu mahal. Ada yang ditawarkan Tokopedia tadi 100.000, 62.000 lagi, tapi nggak tahu saya apakah itu original atau tidak. Mungkin yang 10 device itu dibaginya, mungkin tidak terpakainya yang 10 itu dia jual di Tokopedia. Nah itu mudah-mudahan kalian bernasib apa itu. Tapi ada juga cara mudah dan murah, tidak berbayar. Nah inilah, makanya saya katakan tadi kalau kalian sudah coba, ada kesulitan, baru bisa saya jawab. Tapi kalau tidak ada yang mencoba, ya udah saya jelaskan aja lah, supaya nanti kalian coba aja di rumah. Saya kirimkan sebuah link untuk kalian bisa tonton yang bisa menselaraskan Office dengan kebutuhan Mendeley. Nah, saya kirimkan link ini. Dan kita menontonnya juga di sini ya. Saya share, lalu kita tonton juga di sini. Silakan dilihat, diperhatikan ya. Supaya nanti laptop kalian support dengan Mendeley.
karena hanya dengan MS Office Kemudian yang ada benar-benar sesuai. Baru dia Problemnya support. adalah setelah diklik 2 kali mau menginstal aplikasi Mendeley dan Mendeley nggak mau dibuka. Nah, seperti ini nih. Ada tulisannya the program can't start because API MS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Olive Ilhami, channel informatif. Oke, teman-teman, kita akan coba membahas Mendeley lagi. Pada video-video sebelumnya, teman-teman sudah tahu bagaimana cara menginstal Mendeley, kemudian sudah tahu bagaimana cara mengutip dan cara membuat daftar pustaka otomatis. Nah, coba lihat di video-video sebelumnya. Namun ada beberapa teman-teman kita yang tidak bisa menginstal Mendeley. Nah, jadi ketika teman-teman sudah download Mendeley di webnya gitu ya, kemudian ada problem. Problemnya adalah setelah diklik 2 kali mau menginstal aplikasi Mendeley dan Mendeley nggak mau dibuka. Nah, seperti ini nih. Ada tulisannya the program can't start because API MS apa nih bacanya ini ya? Is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. Nah, oke. Masalah ini sebenarnya bisa kita atasi, jadi jangan khawatir bahwa ini masalahnya adalah di komputer teman-teman. Nah, ini bisa kita perbaiki. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita akan mengupdate Microsoft Visual kita. Nah, jadi di sini program Mendeley yang kita install itu membutuhkan Microsoft Visual yang lebih update ya, nggak salah yang C++ 2015. Jadi bagaimana cara mengupdate-nya? Yuk kita lakukan seperti ini. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, teman-teman jangan lupa terus subscribe dan share video ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang lainnya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk men-share video tentang tutorial Mendeley. Oke, yang akan teman-teman lakukan adalah teman-teman buka Google Chrome ya gitu ya, dan silahkan diketik di sana VC Redis 2015. Nah, ini saya sudah buka sebelumnya, sehingga VC Redis 2015. Nah, ini dia akan muncul ke pencarian teratas, download Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015. Nah, ini kita butuhkan untuk Mendeley kita. Nah, ini proses masuk ke dalam webnya Microsoft resminya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, ada menu downloadnya. Nah, ini menu downloadnya. Tapi sebelumnya coba kita baca terlebih dahulu tentang Visual C++ ini. Nah, di sini ada 2 ya teman-teman. Ada VC Redis X64 sama VC Redis X86. Kalau X64 itu adalah teman-teman yang menggunakan sistem Windows 64 bit. Kalau 86 itu yang 32 bit. Kemudian di sistem dokumennya, nah ini adalah Windows yang mendukung Windows 10, Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 1 dan lain-lain ya. Ini bisa teman-teman baca. Kemudian ya installation-nya. Nah, langsung saja kita coba download. Klik download ya. Coba klik download. Nah, di sini ini dia VC Redis 64 sama VC Redis 86. Nah, ini yang 64 untuk yang sistem operasi 64 bit, kalau yang 86 yang 32 bit. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya teman-teman tidak tahu apakah komputernya ini yang 64 bit sama 32 bit. Nah, langkahnya adalah juga sangat mudah. Jadi silakan masuk ke seperti ini. Silakan buka di folder. Nah, silakan buka di PC atau komputernya. Nah, teman-teman klik kanan. Ya, silakan klik kanan. Teman-teman klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini dia sistem type-nya. Sistem type 64-bit operating system. Nah, ini dia. Ini menandakan bahwa komputer yang saya gunakan saat ini adalah sistem type-nya adalah 64-bit. Nah, ini dia ya, 64 bit. Jadi kalau yang teman-teman menggunakan 32 bit, tulisannya juga 32 bit di sana. Nah, kita
kembali ke ini Chrome. Nah, karena saya menggunakan 64 bit, maka saya mendownload yang VC Ready 94. Kalau teman-teman 32 bit, ya silakan download yang 86. Nah, silakan di-download, dia akan mendownload secara otomatis. Maka sudah terdownload nih. Downloadnya teman-teman semuanya. Ya, teman-teman bisa coba install. Silakan install program yang telah di-download. Installnya sama dengan aplikasi yang lain ya. Klik kanan, kemudian run administrator gitu. Atau klik 2 kali, nanti next, ya agree, dan seterusnya. Adalah cara untuk mengupdate Microsoft Visual kita ya, untuk mendelay. Nah, setelah di-update, teman-teman silahkan refresh, kemudian restart komputernya. Nah, setelah di-restart, silahkan di-install mendelaynya. Mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin demikian untuk tutorial bagaimana cara memperbaiki mendelay kita ketika problemnya adalah mendelay kita tidak bisa di-install. Oke teman-teman, silahkan dipraktekkan, mudah-mudahan berhasil. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kita sudah mendengar dari video singkat tadi dalam rangka kalau nanti misalnya MS Office kalian tidak support memprogramkan mendelay, maka kalian akan mengikuti tutorial tadi. Saya sudah kirimkan linknya, silakan ikuti. Pastikan PC kita atau laptop kita 62 bit atau 32 bit. Dengan cara tadi sudah dijelaskan bagaimana cara melihat 62 bit atau 32 bit. Lalu setelah itu jalankan Office tadi supaya dia di-upgrade-nya. Kalau tidak support dia upgrade. Karena mendelay hanya jalan jika MS Office-nya itu support mendelay. Lalu setelah itu nanti restart atau restart supaya mendelay-nya Office-nya update. Harus update. Karena dia minta emang mendelay-nya itu Office-nya itu harus update. Lalu mendelay-nya bisa jalan. Itu tidak berbayar. Paling downloadnya ini pun tidak berbayar ya, sudah gratis. Nah inilah dalam rangka menggunakan mendelay. Silakan mempraktikkannya. Memang harus dipraktikkan supaya kita bisa mengetahui apakah PC kita atau laptop kita bisa jalan dengan mendelay itu. Nah sampai di sini dulu. Ada kira-kira pertanyaan? Ada? Apakah sudah cukup jelas penjelasannya bagaimana memprogramkan mendelay? Atau belum? Cukup jelas Pak. Mungkin bisa nanti Pak kalau kami prakteknya sesudah kuliah ini tak ada nanti masalah bisa kami cek di grup aja nanti Pak. Kalau seperti itu Pak. Oke. Baiklah, kalau memang tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, tentu kita akan berjumpa minggu depan. Dalam perjumpaan kita minggu depan, itu sudah kita membicarakan menggunakan mendelay dengan baik, lalu menyimpan atau memasukkan metadata kita atau buku-buku kita ke mendelay kita. Nah, bagaimana cara supaya nanti data-data kita bisa masuk ke sini, ke mendelay kita ini. Nah, apa-apa saja yang mau kita masukkan, buku-buku apa saja. Lalu bagaimana cara mengedit. Kalau misalnya nanti seperti ini kita akan mengeditnya, membuat ini siapa penulisnya, kemudian
abstraknya, tagnya, kotanya, lembaganya, URL-nya, baru ini semua harus kita buat supaya dia sesuai dengan apa kita, penulisan ilmiah kita. Ini semua data-data ini harus kita olah, harus kita perbarui setiap data. Karena ini nanti setelah kita masukkan ke catatan kaki kita, ini yang akan dibukanya data-data ini. Ya, ini semua ini harus kita perbaiki. Lalu nanti bagaimana misalnya, Pak, saya tidak punya buku yang e-book, lalu bagaimana menuliskan itu? Nah, bisa ada nanti cara manual memasukkan data ke Mendeley, cara manual. Nah, gitu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara manual memasukkan data-data itu ke Mendeley. Oke, gitu ya. Jadi cobalah 1 minggu ini, coba-coba dijalankan, dan banyaklah menonton video-video yang berkaitan dengan Mendeley. Ada banyak itu, ada banyak program yang menjelaskan soal Mendeley. Lalu tanya permasalahan-permasalahan timbul dalam program Mendeley dan sebagainya. Silakan tonton satu persatu sehingga nanti kalian bisa menemukan solusi dari permasalahan jika tidak bisa jalan. Memang persoalannya nanti sering di situ. Dia tidak tampil di Word kita. Di Word itu tidak ada tampil Mendeley seperti ini. Jadi kalau dia tidak tampil Mendeley seperti ini, memang kita tidak akan bisa melakukan citasi, tidak akan bisa menambah apapun. Misalnya di sini Jan S. Aritonang dalam bukunya berbagai aliran misalnya, ini langsung kita citasi, lalu kita klik Jan Aritonang nanti, Jan S. Aritonang, maka kita okekan, dia sudah langsung tambah di catatan kaki kita. Ini kan sudah ada catatan kaki 3, lalu dia sudah terlihat di catatan kaki. Ini Jan S. Aritonang. Lalu di daftar pustakanya langsung dia masuk. Aritonang Jans. Berbagai aliran. Nah itu. Jadi nanti semakin banyak nanti buku-buku yang kita maka dia akan tambah. Misalnya kita buatlah contoh pendapat dari ini hanya contoh bahwa itulah fungsinya dari Mendeley ini. Misalnya dari jurnal dulu kita cari ya, dari jurnal Peter misalnya. Peter menambahkan pendapatnya. Nah, kita cari Peter, insert, kalau kita tulis Peter, lalu dia akan kelihatan Peter. Nah, dia sudah tambah, lalu langsung nanti ini Peter kan sudah langsung dapat dia di daftar pustakanya, sudah ada dia. Lalu di bawah pun dia sudah ada. That Peter, the Joint Declaration on the Doctrine of Justification, Shin Bodley 2017 halaman 341-366. Nah, jadi ini sudah otomatis. Setiap kita tambahkan di sini, dia langsung membuat citasi dan membuat daftar pustakanya secara otomatis. Ya, tentu kalau nanti akhirnya semua jalan yang kita lakukan tadi, baik kita mencoba melakukan updating daripada office kita tidak berjalan, ya cara terakhirnya harus beli original MS Office kita. Kalau mahal ya mahal, demi kuliah kita berjalan sukses ya harus dibeli. Tapi kalau tidak, ya pilihan terakhir ya manual. Jadi kalau manual nanti tentu kita akan mengutip dari sini. Ini manual yang ini.
Kalau ini tadi kan mendelay, tapi kalau ini manual. Kita mengetik lagi. Jan Aritonang, koma, berbagai aliran ketik, lalu buka kurung, Jakarta, BPK, 1995, tutup kurung, halaman. Itu manual. Dan ketika kita sudah selesai menulis semua itu, ketika menulis daftar pustaka pun, ya manual. Baca lagi satu persatu halaman. Buku-bukunya. Memang itu capek sekali. Kalau ini enggak, tidak perlu capek. Langsung mesin yang akan menyusunnya sendiri. Kita buang dia hilang sendiri. Tidak perlu mengganti halaman. Nah, karena dia sudah langsung mengatur sendiri. Kalau ini kan misalnya, kalau manual, ini kita buang. Tidak kita pakai misalnya catatan kaki ini, kan harus kita ulangi lagi. Print lagi. Menyusun apanya lagi. Abjad alfabetikalnya dan sebagainya. Tapi kalau ini sudah tidak perlu lagi. Nah, ini sangat menolong. Semoga nanti ya dalam praktik kalian selama 1 minggu ini kalian bisa menjalankan program Mendeley ini. Oke, baiklah kalau begitu. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Kita jumpa minggu depan. Semoga dalam perjumpaan minggu depan sudah ada progres yang akan kalian lakukan untuk melatih diri menjalankan program Mendeley ini. Silakan Komti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik, Pak. Terima kasih kepada Bapak dosen kami yang memberikan materi untuk siang hari ini. Dan untuk menutup perkuliahan kita, saya serahkan kepada Saudari Jessica Ninggolan. Baiklah, untuk menutup perkuliahan kita pada siang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat berkat yang kau berikan kepada kami, hingga kami dapat menyelesaikan perkuliahan kami pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya apa yang sudah diberikan Bapak dosen kami kepada kami, dapat kami praktekkan ya Tuhan, dan dapat kami lakukan untuk nanti dapat kami dapat melakukannya di dalam pelaksanaan nanti kami, di mana untuk menyusun skripsi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dan juga apa ilmu yang sudah diberikan Bapak dosen kami kepada kami, tidaknya dapat kami pakaikan di dalam kehidupan kami juga ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati Bapak dosen kami, beri kesehatan dan kesabaran dalam mendidik kami anak-anaknya, dan segala kegiatan kami yang akan kami lakukan di dalam satu hari ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Oke. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat untuk semua keluarga, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan Jujua, Yahobu, Jujua, salam kebajikan, bujur mauliate, horas. Horas Pak, mau lihat Horas Pak, mau lari Pak.